Al-Quran yang paling banyak dibaca oleh umat Islam seluruh dunia tiap hari miliaran, itu apa bunyinya tuh? Bismillah. Kenapa mau makan bismillah, mau masuk rumah bismillah? Kan sama-sama ayat. Apa nggak boleh mau makan maliki yaumiddin? Kan sama-sama ayat, lain nilainya. Bismillah. Mas. Nabi mengatakan manda kola baitahu. Ini senjata ampuh. Bismillah senjata ampuh. Kalau ngomong senjata ampuh berarti ada musuh apa enggak? Musuh kita siapa? Musuh kita musuh kita hawa nafsu. Setan melihat kita tidak melihat repot apa kita? Jangan ngomong repot, punya bismillah. Punya apa? Nabi mengatakan yang penting terhati ya Bu. Nabi mengatakan manda ola baitahu, orang yang masuk ke dalam rumahnya sendiri ketika melangkahkan kakinya di pintu dengan kaki kanan, lisannya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Orangnya masuk, setannya tidak bisa masuk walaupun pintunya buka. Setan tidak bisa masuk. Berarti setannya di mana? Di luar. Kalau semalaman di luar bagaimana? Dinginan. Bukan sekedar kedinginan, masuk angin setannya sakit. Ya, setannya loyo, tapi tidak ada setan mati, tidak ada setan. Kemudian kata Nabi, waman akala to'aman, orang yang makan ketika mau makan dengan tangan kanan mengucap bismillahirrahmanirrahim, setannya tidak ikut sudah di luar tidak ikut diriwayatkan ada setan gemuk dengan setan kurus berpapasan. Setan gemuk dengan setan kurus. Kata yang kurus, kenapa kamu gemuk? Kata yang gemuk, loh kurus kenapa? Kata yang gemuk, aku ditugaskan sama orang Islam, ngikuti orang Islam, istri Islam, tapi tidak pernah ikut majelis taklim, tidak pernah ikut pengajian. Kalau masuk rumah tidak bismillah, aku ikut masuk. Kalau makan tidak bismillah, aku ikut. Makanya berbisi, aku gemuk. Kata yang kurus, wah aku payah. Ikut orang Islam tapi rajin majelis tak. Masuk rumah baca bis. Aku tidak bisa masuk angin tiap malam, kata sekarang. Orang yang makan baca bismillah, aku tidak bisa ikut Yang paling penting mas, kata Nabi, fa iza jama'a ahlahu, ketika suami istri akan berhubungan, ingat baca bismillah. Setannya kata Nabi, umatku yang akan hubungan suami istri membaca bismillah, setannya lari. Kalau dalam hubungan itu sampai istrinya hamil, anaknya lahir akan dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Amin. Akan menjadi anak yang soleh dan modalnya bismillah. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau tidur baca bismillah apa tidak? Baca. Berapa kali? 21. Bukan mau hubungan 21. Kalau mau baca bismillah berapa? 21. Katanya Nabi akan aman. Ini baru ngomong bismillah dan ini baru setetes, tapi sayang jamnya jalan terus. Mas Dimas sudah menunggu. Ya, mudah-mudahan kita ingat apa? 4 langkah kata Nabi. Berapa? Yang pertama, lisanun dzakir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Bagaimana Nabi tidak mengatakan begini bapak-bapak ibu-ibu? Sebab Allah sendiri mengatakan ketika ada orang berzikir, baca apa saja, kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mendengar apa tidak? Spontan Allah mengatakan, "Dzakaruni abdi, faman dzakaruni dzakaru." Kata Allah, oh hambaku ini ingat kepadaku, aku Allah akan ingat kepadanya. Subhanallah. Bu, ini pertama. Yang kedua, qalbun syakir. Yang kedua apa? Qalbun syakir. Hati yang selalu syukur. Kepengen hidup nikmat? Kepengen hidup nikmat? Apa harus jadi orang kaya? Tidak.
resepnya hidup nikmat, resepnya hidup nikmat. Apa yang ada di hadapan kita, kita nikmati, kita syukuri. Itu hidup yang nikmat. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, tanya kepada dokter. Sumber penyakit adalah karena kurang syukur. Orang yang banyak syukur, penyakitnya akan lari. Sumbernya penyakit adalah kurang syukur kepada Allah Subhanahu. Banyak bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu, selalu mengucapkan alhamdulillah. Apa yang ada di hadapan kita, kita syukuri. Semuanya kita syukuri. Kalau kita selalu syukur, hidup kita akan bahagia, jauh dari stres. Amin. Kenapa ngomong syukur, Bu? Mas Dimas, Mbak Ida, bagaimanapun dia seorang polisi begitu perkasa, tapi satu saat mungkin masuk angin, mungkin satu saat sakit. Kalau lagi sakit ya harus sabar, lagi sehat harus syukur. Begitu juga Mas Dimas, bagaimana mudanya Mbak Ida, yang namanya manusia kadang-kadang lagi capek, harus tahu situasi dan kondisi. Ini namanya hidup syukur. Yang ketiga apa, Bu? Wal badanu alal bala'i sabir. Yang ketiga, badan yang ketika menghadapi tantangan hidup dihadapi dengan sabar. Dihadapi dengan apa? Tadi saya katakan, hidup ini kita lagi diuji oleh Allah. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, hidup banyak tantangan apa tidak? Banyak godaan apa tidak? Banyak. Tapi tantangan dan godaan kalau kita hadapi dengan sabar, tantangan akan menjadi tontonan. Tantangan akan menjadi, tapi syaratnya tadi, lisan selalu berpikir, ya, hati selalu syukur, badan selalu sabar. Sedikit mumpung saya ingat, bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering mendengarkan ada nabi namanya Nabi Ibrahim. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini menghadapi raja kafir namanya Raja Namrud. Raja Namrud begitu benci kepada Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim terus dikejar-kejar. Puncaknya Nabi Ibrahim diapakan? Dibakar. Diapakan? Dibakar. Dibakar ini tantangan apa tidak? Tantangan. Api. Yang disuruh cari kayu itu orang satu negara Babilonia. Diperintah cari kayu. Yang perintah rajanya. Kayu bagaikan gunung. Sudah dinyalakan itu kayu, Ibrahim yang diikat akan dilempar. Malah Raja Namrud bingung bagaimana cara melempar Ibrahim ke dalam api. Setan menjelma, gampang, bikin saja manjani ini apa? Besi besar, ini besi besar, ini mata karetnya ditarik, Ibrahim ditaruh tengah-tengah. Ketika karet ini dilepas, Ibrahim terpelanting ke angkasa, jatuhnya kemana? Ketika Nabi Ibrahim di angkasa, Nabi Ibrahim lihat itu bawahnya api. Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, adrik Ibrahim. Hei Jibril, cepat tolong Ibrahim, jangan sampai masuk ke dalam apinya Namrud. Subhanallah, di angkasa sempat ada dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Ibrahim. Nah, malaikat Jibril nakali dulu, Ibrahim butuh bantuan aku. Kira-kira kalau lagi bawa Pak Kapolda nawari butuh bantuan, kira-kira kita ngomongnya apa? Ya butuh Pak, terima kasih. Ya, subhanallah. Nabi Ibrahim ditawari oleh malaikat Jibril, lihat ke bawah api. Jibril mengatakan, Ibrahim butuh bantuanku. Kata Ibrahim, kalau sama kamu aku tidak butuh. Kamu juga makhluk Allah, aku juga makhluk Allah. Allah pun heran dengan Ibrahim. Ketika Allah melihat dialog antara Ibrahim dengan malaikat Jibril, kemudian Nabi Ibrahim tidak butuh aku bantuan Jibril. Ibrahim langsung mengucapkan, kembali kepada yang pertama tadi apa? Lisan selalu Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Di angkasa ini berapa detik lagi masuk api, ada malaikat Jibril
hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah mendengar apa tidak? Spontan Allah mengatakan. Ini Quran yang cerita. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin, tapi yang membawa selamat sejahtera buat Ibrahim. Langsung Nabi Ibrahim masuk api, dingin apa panas? Tantangan menjadi tol. Nabi Ibrahim jalan-jalan di api itu kayak objek wisata. Raja Namrud dari panggung melihat bagaimana nanti terbakarnya Ibrahim. Ternyata Ibrahim jalan-jalan, spontan Raja Namrud pingsan, dibakar kodam, matang, malah jalan. Subhanallah. Selesai apinya padam, umatnya bertanya, Nabi Ibrahim, Anda hidup di dunia paling senang kapan? Tadi di api enak, dingin kayak di AC. Di api malah enak. Tantangan menjadi tol. Apabila tadi lisannya selalu berpikir, hatinya selalu syukur, badannya selalu bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, ini masih kurang sedikit lagi. Ya Bu ya. Begini Pak Bu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu amati di dalam Al-Quran, Allah itu setiap menceritakan iman pasti embel-embelnya syukur sama syukur sama. Jadi iman isinya hanya berapa? Isinya hanya berapa? 2. Iman isinya berapa Bu? 2. Syukur sama syukur sama. Begini Pak tuh. Ini diceritakan oleh pakar-pakar sejarah. Dulu di Khorasan, di kawasan Uni Soviet, ada seorang laki-laki namanya Abu Mihron. Namanya siapa? Abu Mihron. Orang laki-laki. Tapi orangnya tidak ganteng, bro. Wajahnya jelek. Wajahnya paling jelek satu desa. Desanya apa namanya? Khorasan. Ya, kalau Mas Dimas ganteng ini. Ya, pasangan yang serasi dengan Mbak Ika. Amin. Ada seorang laki-laki namanya Abu Mihron. Orangnya paling jelek, paras mukanya, tapi hatinya baik. Senangnya ngaji. Kemana saja dia senang ngaji. Sekali lagi namanya siapa? Satu desa orangnya paling, wajahnya paling jelek. Tapi subhanallah, kata orang Jawa, dilalah karsone Gusti Allah. Ya, karena Allah berkehendak, Abu Mihron kawin dengan wanita yang paling cantik satu desa itu. Kawin sama wanita yang paling cantik. Kalau Abu Mihron lagi jalan bareng sama istrinya, pasti orang yang melihat kepalanya geleng. Bisanya ya. Orang gitu kok dapatnya gitu. Orang yang paling jelek wajahnya dapatnya yang paling cantik. Karena Abu Mihron seneng ngaji, diajak istrinya muter-muter seneng ngaji. Satu malam Abu Mihron dengan istrinya makan bareng. Suami istri kan makan bareng ya bro. Ini mejanya, ini suaminya, ini Abu Mihron makan bareng. Ketika bersama-sama makan, tiba-tiba istrinya memandang suaminya sambil senyum. Istrinya memandang suaminya sambil suaminya tersinggung apa tidak? Kata Abu Mihron, istriku, kamu menghina aku ya. Kata istrinya, demi Allah mas, bagaimanapun jenengan kan suami saya tidak menghina. Lanjutkan aja makannya. Lagi makan, belum selesai, senyum lagi lebih lebar lagi. Kata suaminya, jelas kamu menghina aku. Demi Allah mas, saya sudah mengatakan demi Allah, tidak menghina aku. Lanjutkan aja makannya. Hampir selesai makannya, istrinya melihat Abu Mihron malah tertawa terbahak-bahak. Ini piring diangkat oleh Abu Mihron, mau dilempar. Jelas kamu menghina aku. Kata istrinya, duduk dulu mas, aku akan terangkat. Kata suaminya, ada apa? Begini mas, aku kan tiap hari ngaji terus sama jenengan. Tiap hari itu Pak Kiai mengatakan iman isinya berapa? Apa saja? Sabar syukur. Sabar sama syukur. Aku ini lagi ketawa mas, lagi seneng.
Kata suaminya sambil bilang, seneng apa? Kata suaminya, begini mas, aku punya pemikiran. Kata istrinya, aku dan jenengan pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kata suaminya, jangan ngomong pasti, kita belum tentu, kita masih hidup, usaha saja. Nggak bisa mas pakai jadi masuk surga. Nggak bisa ditakuti. Kita pasti masuk surga. Kata suaminya, kamu ngomong gitu tuh gimana? Dalilnya Al-Quran loh mas. Kita pasti masuk surga. Suaminya sambil foto mengatakan apa dalilnya? Kan begini mas, saya cantik seperti ini, dapat jenengan jelek, saya sabar terus. Jenengan jelek dapat saya cantik, syukur terus. Berarti syukur sama sabar campur menjadi iman satu. Syukur sama sabar masuk surga. Beres apa beres ya? Enak kalau hidupi Rasulullah. Ya benar. Syukur sama sabar. Yang gak enak itu syukur gak mau, sabar gak mau, jadi nyesel. Tinggal yang berapa ini? Ingat apa enggak? Pertama apa pertama? Lisan mendakir. Lisan selalu berpikir kepada Allah. Yang kedua, qalbun syakir. Hati selalu bersyukur. Yang ketiga, wal badanu 'alal bala'i sabir. Badan yang menghadapi tantangan hidup kita dihadapi dengan sabar. Yang keempat, khusus untuk ibu-ibu, ya Bu, wazaujatu tabdihi haunan ala nafsiha wa baladu. Kata Rasulullah, seorang wanita yang menutup badannya, auratnya kecuali untuk suami dan menata ekonomi suami untuk kemaslahatan keluarga, namanya mar'atus. Ini 4. Kalau 4 kumpul akan dapat senang dunia. Bu, ibu harus bersyukur ya Bu. Di dalam Al-Quran ada surat laki-laki apa enggak? Adanya surat apa? Surat apa? An-Nisa. Surat apa? Tapi ibu-ibu jangan sombong. Ya Bu. Ibu-ibu, Rasulullah kan ngomong al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nanti ngomong sama suami, Pak, jangan sembarangan ini surganya di telapaknya saja. Itu telapak model apa dulu? Ya dah. Insya Allah mudah-mudahan suami istri akan bergandengan. Amin. Yang terakhir bapak-bapak ibu, wanita itu punya peranan penting. Sebelum anak dimasukkan pesantren, yang didik siapa? Ibu. Makanya Islam mengatakan al-ummu madrasatun in aqdadalaha aqdadta syibban jamilal aqrabi. Ibu adalah sebuah madrasah. Kalau ibunya sholihah, anaknya akan menjadi anak yang Untuk terakhir, saya ingin membawakan satu riwayat. Dulu ada nabi namanya Nabi Musa alaihis. Nabi Musa alaihis. Nabi Musa itu kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Begini Bu, ketika Nabi Musa akan naik bukit Tursina, akan bertemu dengan Allah munajat, umatnya seorang laki-laki itu nongkrong di bawah bukit. Nabi Musa belum sampaikan sama Allah. Ya. Allah itu berjanji, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mohonlah kepada Allah, Allah akan memberi. Ini janji Allah. Pasti apa pasti? Makanya bagi orang Islam, problem itu adalah peningkatan derajat. Kalau ada problem, cepat berdoa kepada Allah. Insya Allah akan diberi oleh Allah jalan keluar. Nabi Musa kata umatnya, Allah perintah kita supaya berdoa, Allah siap memberi. Aku sudah berdoa lama, tapi Allah belum memberi. Kata Nabi Musa, kamu mintanya apa sih? Mintanya surga di dunia. Mintanya surga di dunia. Iya. Nabi Musa munajat dengan Allah, disampaikan, ya Allah, Engkau maha tahu itu ada umatku yang nongkrong di bawah bukit Tursina, yang sudah lama berdoa, Engkau belum memberi, ya Allah, minta surga di dunia. Apa jawab Allah? Sampaikan Musa, sudah lama aku berikan, tapi dia tidak merasakan. Aku sudah berikan surga di dunia, tapi lama.
Sudah lama, tapi dia tidak merasakan. Turun Nabi Musa, umatnya bertanya, bagaimana jawab Allah? Katanya sudah diberi kamu surga di dunia. Apa bentuknya Nabi Musa? Lupa, saya tidak tanya sama Anda. Nanti bulan depan lagi. Setelah bulan depannya Nabi Musa akan naik Bukit Tur Sina. Pesan, tanyakan bentuknya surga dunia yang Allah sudah berikan kepadaku apa? Setelah ditanyakan oleh Nabi Musa, Allah jawabnya, surga dunia yang aku sudah berikan kepada umatku Musa itu adalah mar'atus sholihah, wanita yang sholihah. Wanita yang tidak meninggalkan sholat 5 waktu, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, kewajiban Rasulullah, kewajiban suami, bisa menata kehidupan, dan suami yang soleh, insya Allah hidup akan menjadi hidup yang harmonis. Amin. Lah, ini mumpung ketemu, katanya Kiai Ja'far Siddiq, jam 4 kurang seperempat. Ini mesti ada waktu 5 menit, lumayan. Begini bapak-bapak, ibu-ibu, ini sekarang kita mendengar penyakit kan macam-macam ya. Mendengar penyakit macam-macam. Kalau dengar penyakit, ngeri apa tidak? Kalau di Bangka Belitung ini, di Pangkal Pinang, alhamdulillah Bapak Bunda aman. Amin. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya. Amin. Tapi kan kita tidak selalu di sini, kadang-kadang pergi supaya kita sehat dan aman. Begini Pak Bu, ada seorang soleh itu diberi oleh Rasulullah. Asalnya cerita panjang, kena penyakit dan lain sebagainya. Akhirnya diberi oleh Rasulullah di 8 kalimat. Berapa? 8 kalimat. 8 kalimat ini dipegang oleh 8 malaikat penyangga arsy-Nya Allah. Kata Nabi, perbanyak kalimat ini. Nabi tidak menentukan berapa kali bacanya. Yang penting diperbanyak. 8 kalimat. Penyangga arsy Allah. Orang yang selalu baca kalimat ini, insya Allah kalau lagi sakit akan diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Kalau sehat jauh penyakitnya. Yang namanya penyakit macam-macam ya Bu. Ya enggak? Iya. Termasuk anak nakal penyakit apa enggak? Baca kalimat ini. Dan akan dilindungi oleh Allah. Kemana saja kita akan dilindungi oleh Allah, akan mendapatkan keamanan dari Allah. Berapa kalimat? Bismillah, Rabbiyallah, Hasbiyallah, Tawakkaltu 'alallah, Iqtasamtu billah, Fawwadtu amri ilallah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ulangi lagi. Kalau saya baca 3 kali bisa hafal? Belum hafal. Belum hafal. Kalau ada tulisannya bisa baca? Papan tulisnya tidak ada. Fotokopi jauh, tapi saya bawa ini berapa ribu lembar. Maaf. Ya. Baginya nanti aja. Bagi akad nikah. Ya sudah, jadi tidak ulang semuanya. Yang penting saya beri ijazah semua. Bapak-bapak, ibu-ibu terima. Insya Allah manfaat dunia akhirat. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal